Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Subroto dengan NIM 4151901067. Di sini saya diminta untuk membuat video penjelasan mengenai soal nomor 1 sampai 4 dengan waktu maksimal 5 menit pada UAS data mining lanjut. Baik, di sini adalah soal pertama yaitu jelaskan tentang topik pembahasan berikut ini. Untuk A, tahapan atau proses knowledge discovery in database atau KDD. Tahapan pertama yaitu data selection atau pemilihan. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Selanjutnya adalah pre-processing atau cleaning. Proses cleaning ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Dan ketiga adalah transformasi coding, yaitu proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Dan keempat adalah data mining, yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Dan terakhir adalah interpretation atau evaluasi. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Untuk soal 1, yang B yaitu siklus proyek data mining. Siklus hidup pengembangan proyek data mining terdiri dari 6 fase. Yang pertama adalah business understanding phase, kedua adalah data understanding, ketiga adalah data preparation phase, keempat adalah modeling, kelima adalah evaluation, dan yang keenam adalah deployment. Dan untuk yang C, sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Yang pertama adalah classification, kedua adalah regression, ketiga adalah clustering, keempat adalah association rule, selanjutnya adalah visualization WK, dan yang terakhir adalah pre-processing. Untuk soal nomor 2 yaitu jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang singkat. A. Apa yang dimaksud dengan confusion metric? Confusion metric adalah matriks yang menunjukkan berapa banyak instance yang diprediksi ke setiap kelas atau per kolom dan jumlah instance yang sesuai dengan label aktualnya atau per baris. Dan untuk yang soal B yaitu jelaskan mengenai MAE, RMSE, RAE, RRSE. MAE adalah singkatan dari mean absolute error, yaitu rata-rata selisih mutlak nilai sebenarnya atau aktual dengan nilai prediksi peramalan. Dan root mean square error adalah yang disingkat RMSE adalah metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Ketiga adalah relative absolute error atau disingkat sebagai RAE adalah cara untuk mengukur kinerja prediktif model. Dan yang terakhir adalah root relative square error atau RRSE. Ini sama dengan RAE tetapi error dikuadratkan dulu dan relatif terhadap apa yang akan terjadi jika prediktor sederhana telah digunakan. Dan yang soal C adalah apa kegunaan metode precision, recall, dan F1. Precision ini digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Dan recall sendiri digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Dan F-measure merupakan salah satu perhitungan evaluasi dalam informasi temu kembali yang mengkombinasikan recall dan precision. Dan soal nomor 3 yaitu jawablah pertanyaan ini dengan jawaban singkat. Jelaskan persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Persamaan regresi linear dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan Y variabel terikat, X variabel bebas, A konstanta, B koefisien regresi. Untuk soal yang bagian B yaitu bagaimana mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear. Untuk mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang dapat digunakan yaitu di bawah ini. Dan untuk soal C, apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Aturan asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara kombinasi item. Dan dijelaskan mengenai frequency pattern mining. Frequency pattern merupakan sebuah pola satu set item berikutnya, substruktur, dan lain-lain yang sering terjadi dalam kumpulan data. Tujuannya yaitu menemukan keteraturan yang melekat dalam data. Dan untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan mengenai cara kerja, kelebihan, dan kelemahan algoritma random forest. Cara kerjanya yaitu dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkan demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Dan untuk kelebihannya sendiri, pertama mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dipahami
Jika diterapkan pada kumpulan dataset berskala besar, random forest akan bekerja secara efisien dan saat dibandingkan dengan decision tree, metode ini sanggup memberikan hasil yang jauh lebih baik. Dan untuk kelemahan sendiri, untuk bisa menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi, diperlukan lebih banyak sumber daya dalam proses komputasi dan makin banyak sumber daya yang diperlukan, artinya makin banyak juga waktu yang diperlukan untuk bisa memprediksi hasil. Nah, itu tadi adalah jawaban soal UAS dari saya, yaitu Bambang Subroto, yang berjumlahkan 4 soal, yaitu soal nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.